in audio. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di hari Kamis yang cerah ini untuk melaksanakan TikTok ini. Baik, kita langsung saja ke materi kultum kali ini yaitu menemukan Allah, realitas persepsi dan level kuantum. Jadi kita itu hidup di dunia yang sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat dan kita rasakan itu kita anggap tidak ada. Tapi kenapa Allah itu tidak bisa kita lihat gitu? Apakah Allah itu tidak ada atau cara kita memahami realitas yang salah? Nah, jadi sebenarnya sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat itu bukan berarti tidak ada, teman-teman. Contohnya kayak gravitasi, kesadaran, sinyal elektromagnetik dan lainnya itu semuanya tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi impactnya kita bisa rasakan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi apakah sebenarnya realitas itu tidak sesederhana ini? Kalau kita ambil dari konsep dasar superposisi kuantum, ya itu realitas itu tidak pasti. Contohnya di level mikro atau level kuantum itu partikel itu bisa berada di dua atau bahkan lebih posisi yang berbeda di dalam waktu yang secara bersamaan, seperti itu. Jadi realitas itu sifatnya cair atau belum pasti. Jadi kapan realitas itu menjadi pasti atau nyata di kehidupan kita atau di level makro ini? Dengan adanya efek pengamat atau observer effect, semua realitas atau kemungkinan yang ada itu menjadi nyata dalam intervensi manusia. Jadi, sebuah realitas yang dalam keadaan superposisi itu menjadi nyata karena pengamatan manusia. Contoh yang terkenal itu ada eksperimen Schrödinger cat di mana eh, kucing di dalam box itu dinyatakan hidup dan mati dalam waktu yang secara bersamaan sebelum dia mati. Dan contoh lainnya itu seperti jika kita melempar dadu dengan menutup mata, kemungkinan dadu itu memunculkan angka 1 sampai 6 itu sama. Tapi ketika kita membuka mata dan mengamati dadu itu akan memilih eh, satu angka gitu. Jadi intinya itu suatu kemungkinan itu suatu realitas itu banyak sekali kemungkinannya sebelum ada efek pengamat itu. Dan bagaimana alam semesta ini? Alam semesta ini seperti galaksi dan lain-lainnya itu semuanya perlu diamati untuk stabil agar tidak terpecah menjadi atom-atom dan menjadi sesuatu partikel yang tidak beraturan. Dan alam semesta ini tentu membutuhkan observer atau pengamat yang mutlak. Dan disinilah hadir Allah sebagai Al-Basir atau yang maha melihat. Jadi Allah yang selalu ada, yang selalu dekat dengan kita, yang mengamati seluruh alam semesta dengan kekuasaannya. Tetapi ada paradok jarak di sini, dekat secara esensi dan jauh secara dimensi, yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Tetapi di ayat lain yaitu di Quran surat Toha ayat 5 dijelaskan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Allah yang Maha Pengasih dan berkuasa atas arsy. Jadi yang perlu kita highlight di sini adalah sesungguhnya aku dekat. Ini tidak bisa kita maknai secara literal,
tapi kita bisa memahaminya sebagai Allah itu selalu ada dimanapun kita berada. Dan dialah Allah yang Maha Pengasih dan berkuasa atas ars itu Allah itu memiliki dimensi yang jauh daripada kita, yang lebih tinggi daripada kita. Jadi sebenarnya apakah kita bisa melihat Allah secara langsung? Tentu saja dengan keterbatasan kita sebagai manusia dan makhluk yang fana ini kita tidak bisa melihat Allah dengan mata fisik layaknya Indah Praba yang tak bisa menangkap sinyal radio. Dan eh, kapan kita bisa melihat Allah secara nyata itu? Sebenarnya mungkin realitas yang kita rasakan hari ini itu bukan realitas mentah yang nyata dan sejati, tetapi realitas yang terjadi karena faktor-faktor diantaranya seperti keterbatasan kita tadi itu. Nah, mungkin dengan kematian kita bisa merasakan realitas sejati tersebut karena kita sudah tidak ada filter-filter fisik yang membatasi kita. Tapi apakah kita akan menunggu kematian itu menjemput kita untuk menyadari kehadirannya? Tentu saja tidak. Jadi kita harus mencari di mana kehadiran Allah itu sebagaimana eh, eh, ya seperti loh intinya. Cukup sekian mungkin untuk kultum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.